adalah proses penghancuran kaca. Bubuk yang dihasilkan digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen. Dalam pengujian ini, kami membandingkan campuran 6, 9, dan 12%. Melalui serangkaian eksperimen terkontrol, kami mengidentifikasi bahwa campuran dengan persentase bubuk kaca sebesar 6% menunjukkan kinerja kekuatan tekan yang paling optimal. Oke teman-teman, jadi tadi adalah video ilustrasi dari campuran beton dan limbah kaca. Nah sekarang kami akan membahas dari pemanfaatan limbah kaca itu sendiri. Dan juga ada batu laterite terhadap kuat tekan beton. Nah, sini kami akan membahas dari manfaatnya, kelebihan dan kekurangan, dan juga campuran efektif. Sehingga si kuat tekan beton itu bisa mencapai nilai maksimumnya. Maka dari itu, mari kita belajar bersama-sama. Adapun outline yang akan dibahas pada penjelasan kami pada video ini, yang pertama adalah latar belakang timbulan sampah. Yang kedua, dampak lingkungan akibat produksi semen dan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan beton. Yang ketiga, mengapa limbah kaca dimanfaatkan sebagai pengganti sebagian semen. Yang keempat, karakteristik sifat kimia limbah kaca. Dan yang kelima, variasi campuran material beton dan limbah kaca. Berikutnya latar belakang timbulan sampah. Timbulan sampah di Indonesia menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, data nasional dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ditunjukkan seperti yang ada pada slide. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat peningkatan dari 37,9 juta ton menjadi 44,72 juta ton. Di mana sebagian sampah tadi terdapat limbah kaca di dalamnya. Berikutnya, apa dampak lingkungan akibat produksi semen? Produksi semen sendiri menyumbang lebih kurang 8% emisi CO2 dunia, di mana semen ini merupakan bahan utama untuk beton, dan beton merupakan material konstruksi paling banyak digunakan. Di sisi lain, banyak limbah industri seperti kaca bekas dan batu laterit belum dimanfaatkan dengan baik. Nah, penggunaan limbah ini sebagai bahan substitusi semen diharapkan dapat mengurangi yang pertama dampak lingkungan, yang kedua biaya produksi, dan yang ketiga meningkatkan karakteristik beton dengan komposisi campuran tertentu. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, sejauh mana limbah bubuk kaca dapat menggantikan sebagian semen dalam campuran beton dengan tanpa menurunkan batu beton itu sendiri. Yang kedua, sejauh mana batu laterit dapat berfungsi sebagai pengganti sebagian agregat kasar dan juga tanpa menurunkan mutu beton tersebut. Yang ketiga, apakah kombinasi keduanya, bubuk kaca dan batu laterit tadi, mampu meningkatkan kuat tekan beton dibanding beton normal. Dan yang keempat, berapa komposisi optimum kedua material tersebut untuk mencapai kuat tekan maksimum. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan topik kita ini. Jadi mengapa limbah kaca dapat menggantikan sebagian semen? Jadi ada 7 faktor yang akan saya jelaskan di sini. Dari aspek limbah kaca, dia itu kaya akan silika amorf dan strukturnya non-kristalin. Di sisi semen, dia itu menghasilkan CaOH2 sebagai produk samping hidrasi, sehingga hubungan dan mekanismenya adalah terjadinya reaksi pozolan. Silika amorf reaktif dari kaca bereaksi dengan CaOH2, berbentuk gel CSH sekunder tambahan yang meningkatkan kekuatan dan kepadatan pasta. Yang kedua, partikel sangat halus, dan pada aspek semen Portland dia memiliki pori kapiler dan rongga mikro di antar partikel semen, sehingga hubungannya adalah efek pengisi mikro atau microfiller effect. Sehingga partikel kaca yang halus tadi mengisi rongga-rongga kecil dan meningkatkan kepadatan dan menurunkan porositas dan permeabilitas. Untuk poin ketiga dari aspek limbah kaca adalah potensi reaksi alkali silika jika ukurannya kasar. Nah, untuk aspek semen dia menyediakan alkali dalam larutan pori, sehingga hubungannya adalah mitigasi ASR. Penggilingan hingga di bawah 45 mikrometer mengubah perilaku kaca. Alih-alih menyebabkan ekspansi ASR yang merusak, serbuk halus kaca justru cepat bereaksi secara pozolan, mengkonsumsi alkali dan mengurangi risiko ASR dari agregat lain. Yang keempat, yaitu modulus elastisitas tinggi pada limbah kaca. Dan pada semen, modulus matriksnya itu CSH-nya itu lebih rendah, yaitu 20-30 GPa. Jadi untuk limbah kaca tadi,
yang serbuk halusnya adalah 60-70 GPa, dan untuk semen itulah 20-30 GPa. Nah, hubungannya apa? Yaitu peningkatan sifat mekanik, sehingga penambahan partikel kaca yang lebih kaku meningkatkan kekakuan dan modulus elastisitas keseluruhan dari komposit pada pasta semen atau beton. Yang kelima, material anorganik stabil dan bebas organik pada sisi limbah kaca. Sementara pada sisi semen, yaitu material anorganik stabil, sehingga hubungannya adalah kompatibilitas kimiawi. Tidak ada intervensi negatif dari bahan organik terhadap proses hidrasi semen. Yang keenam, sifat reflektif terutama pada kaca yang jernih dan putih. Dan untuk aspek semen itu cenderung menyerap panas, di mana warnanya abu-abu gelap. Sehingga hubungan mekanisme adalah peningkatan reflektansi atau albedo. Membuka permukaan beton lebih terang, meningkatkan pemantulan cahaya dan mengurangi penyerapan panas, baik untuk aplikasi cool pavement. Dan yang terakhir, untuk aspek limbah kaca, dia material limbah dan non-toksik. Dan aspek semen, produksi berjejak karbon tinggi, atau sumber utamanya emisi CO2. Sehingga hubungannya adalah keberlanjutan atau sustainability. Substitusi sebagian semen dengan limbah kaca secara langsung mengurangi emisi CO2 terkait produksi semen dan mengurangi volume limbah yang dibuang ke TPA. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik material. Jadi pertama yang saya akan jelaskan adalah asal-usul kaca. Jadi sumber utama kaca ini adalah pasir silika, soda, dan kapur. Prosesnya adalah pertama penambangan pasir silika yang merupakan bahan utama kaca, lalu pencampuran bahan aditif untuk menurunkan titik leleh dan memperbaiki kejernihan. Peleburan dilakukan di 1500 derajat Celcius yang menjadikan cairan homogen, lalu dibentuk menjadi lembaran, botol, serat, dan lain-lain. Pendinginan cepat, yaitu quenching, membentuk kaca pada amorf. Selanjutnya untuk asal-usul batu laterite. Sumbernya adalah hasil pelapukan intensif batuan induk, kayu besi, dan aluminium di daerah tropis. Prosesnya itu adalah pertama pelapukan kimia oleh curah hujan tinggi, lalu leaching silika, kedua konsentrasi Fe dan Al oksida, sehingga membentuk tanah merah kecoklatan. Yang terakhir adalah pemadatan alami menjadi batuan laterite. Sifat dari batu laterite ini adalah padat, kasar, memiliki daya ikat baik dengan pasta semen, dan potensial sebagai pengganti agregat. Nah, di sini ada tabel di mana dijelaskan jenis materialnya, sifat kimia dan fisik, dan kemampuan daur ulang atau pemanfaatannya. Jadi pada kaca, sifat kimianya itu dan fisiknya itu adalah amorf, non-kristalin, inert secara kimia, tahan suhu tinggi, tidak bereaksi dengan air atau semen. Kemampuan daur ulangnya itu dapat dihancurkan menjadi serbuk halus atau glass powder dan digunakan sebagai substitusi semen atau agregat halus. Untuk batu laterite, dia mengandung oksida besi dan aluminium tinggi, kasar, berpori rendah, dan memiliki daya ikat baik dengan semen. Kemampuan daur ulangnya dapat digunakan langsung tanpa daur ulang kimia. Dan yang kedua adalah substitusi agregat kasar atau halus dalam campuran beton. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber dan karakteristik materialnya. Jadi, untuk di limbah kaca, jadi dia ada 4 jenis kaca dan kemampuan daur ulangnya. Yang pertama kaca bening. Kaca bening itu dikategorikan untuk mudah, karena dapat dilelehkan ulang tanpa menurunkan kualitas. Yang kedua adalah kaca warna. Di sini dia pada kondisi sedang, karena perlu dipisahkan per warna agar hasil daur ulangnya baik. Yang ketiga adalah kaca tempered, di mana dia dikategorikan sulit, karena mengandung lapisan kimia atau pelapis yang sulit dilelehkan. Yang terakhir adalah kaca laminated, hampir tidak bisa karena mengandung resin atau pelapis logam dan sulit dipisahkan. Selanjutnya untuk batu laterite, jadi di sini ada jenis batu laterite dan potensinya untuk beton. Nah, di sini ada 4 batu laterite merah, yaitu tingkat pemanfaatannya sedang. Dan untuk batu laterite, yaitu tingkat pemanfaatannya baik, karena dapat memperbaiki workability beton. Yang ketiga, batu laterite campuran atau siliceus. Dia itu pada tingkat pemanfaatan sulit dikontrol. Dan untuk batu laterite lunak, dia itu tidak disarankan. Nah, di sini potensi pemanfaatnya dapat meningkatkan kekuatan tekan beton bila dikombinasikan dengan kaca daur ulang. Jadi di sini untuk batu laterite campuran dan laterite lunak, dia dibutuhkannya campuran dari kaca daur ulang tadi, sehingga bisa digunakan untuk peningkatan kekuatan beton. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan. Dari limbah kaca, keunggulannya itulah sifat bosolanik yang tinggi, permukaan halus dan tidak berpori, dan ramah lingkungan dan ekonomis.
Pada sisi batu laterite, keunggulannya adalah kandungan oksida besi dan alumina tinggi, daya tahan terhadap lapukan, dan sumber lokal ekonomis. Kelemahan pada limbah kaca yaitu adalah resiko reaksi alkali silika, kesulitan dalam pemrosesan, dan nilai workability yang menurun. Dan untuk batu laterite, kelemahannya adalah porositas yang tinggi, kuat tekan rendah, dan variasi mutu yang besar. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode pengujian, di mana dalam slide berikut ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, persiapan alat dan material yang akan digunakan. Yang kedua, variasi campuran material. Yang ketiga, perawatan sampel dan curing. Yang keempat, pengujian kuat tekan, dan yang terakhir hasil dan pembahasan. Di mana dalam persiapan alat dan material bisa kita lihat dalam slide. Yang pertama itu kita menggunakan material semen PPC. Selanjutnya ada material pasir, material batu laterite, agregat kasar, bubuk kaca atau dari kaca yang telah dihaluskan, dan air. Serta di peralatan kita menggunakan mixer atau molen. Yang kedua ada ember, ada gelas ukur, ada cetakan silinder beton, ada vibrator, ada slam test atau kerucut Abram, dan yang terakhir ada mesin uji kuat tekan beton. Selanjutnya kita bisa lihat beberapa variasi campuran untuk menentukan jenis campuran pada persentase berapakah bubuk kaca yang paling baik kita gunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen. Di mana yang pertama itu adalah beton normal. Sebagai kontrolnya kita dalam pengujian ini, persentase semen 100%, bubuk kaca 0%. Variasi pertama substitusi secara ringan, semen 97% dan bubuk kaca 3%. Yang selanjutnya adalah variasi 2, semen dengan komposisi 94%, bubuk kaca 6% dengan peningkatan konsentrasi bubuk kaca. Yang ketiga adalah variasi 3, substitusi tingkat A, yang dimana bubuk kaca 9% dan semen 91% sebagai peningkatan konsentrasi bubuk kaca lebih lanjut. Yang terakhir itu bubuk kaca 12% dan semen 88%. Ini menjadi campuran dengan konsentrasi bubuk kaca tertinggi. Selanjutnya setelah keempat masing-masing sampel yang akan kita gunakan, kita lakukan pencampuran, maka akan kita lakukan tes SLAM. Setelah dilakukan tes SLAM, akan dilakukan pencetakan benda uji, dan nantinya setelah benda uji dicetak dan dibongkar dalam silinder beton, nantinya akan dilakukan curing atau perawatan dari sampel tersebut sebelum dilakukan pengujian sesuai dengan umur beton masing-masing. Di mana dalam uji kuat tekan, kita akan melakukan pengujian dengan bubuk kaca normal 0% dan semen 100%. Dan selanjutnya adalah bubuk kaca 3%, semen 97%, bubuk kaca 6% dengan semen 94%, bubuk kaca dengan persentase 9%, semen 91%, dan yang terakhir adalah bubuk kaca 12% dan semen 88%. Kemudian kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pada variasi campuran material, yaitu pada penggunaan laterite 0 dan bubuk kaca 0% atau belum ada substitusi materialnya, atau pada beton normal, diperoleh kuat tekan karakteristiknya sebesar 25,33 MPa. Kemudian pada variasi campuran material laterite 4 dan bubuk kaca 3%, didapat kuat tekan karakteristik sebesar 23,55 MPa. Selanjutnya untuk lateral variasi 4 dan ditambahkan bubuk kaca 6%, dapat nilai untuk karakteristik betonnya adalah 25,8 MPa. Selanjutnya untuk yang laterite variasi 4 dan bubuk kaca 9%, didapat outputnya adalah 20,1 MPa. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dengan substitusi semen 88% dan bubuk kaca 12%. Didapat penurunan dari kuat tekan karakteristik beton dari 20 sampel yang diuji sebesar 18,6
MPa. Di mana secara kesimpulan bisa kita lihat dengan variasi laterit 4 dan variasi campuran bubuk kaca 3% di 23,55, 6% dengan maksimum kuat tekan keras kritik sebesar 25,08, dengan penurunan juga di 9% sebesar 20,10, dan di 12% kembali turun persentase kuat tekan sebesar 18,60 MPa, sehingga dapat disimpulkan komposisi optimum bubuk kaca yang dicampurkan sebagai bahan pengganti semen sebesar 94% semen dan 6% bubuk kaca didapat 25,08 MPa. Dikarenakan secara teknis kita bisa melihat kenapa 6% menjadi kadar optimum pada pembahasan ini. Yang pertama, reaksi pozolanik paling efektif di 6%. Struktur mikro ETG paling rapat dan secara homogen dapat membentuk campuran komposisi beton. Yang ketiga, efek filler maksimal tanpa mengurangi semen secara berlebihan. Yang keempat, workability masih sangat baik sehingga pemadatan dapat optimum. Dan yang terakhir adalah variasi hasil kuat tekan paling kecil dinilai sangat stabil. Artinya memang kita bisa lihat kalau campuran bubuk kaca terlalu banyak akan menurunkan kuat tekan dari beton itu sendiri. Sehingga dapat kita simpulkan 6% masih dalam range yang sangat mendekati dari nilai kuat tekan rencana kita sebesar 25,33 MPa dengan komposisi 100% campuran semen. Sehingga dapat kita lihat 25,08 memenuhi dari target kita sebesar 25,0 MPa. Itu mungkin yang bisa kita simpulkan dari bahan pengganti sebagian semen bubuk kaca, di mana limbah-limbah yang ada di sekitar kita dapat kita manfaatkan dan dapat kita kelola untuk menekan biaya material dan juga terhadap lingkungan sangat-sangat berdampak untuk tetap menjaga lingkungan kita lebih sehat dan mengurangi polusi udara akibat pembuatan atau pengelolaan material semen itu sendiri. Demikian yang bisa kami sampaikan pada pembahasan limbah kaca dan batu laterit terhadap kuat tekan beton di mata kuliah teknologi bahan untuk tugas project based learning. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang mendukung dalam pembuatan video ini dan rasa hormat kami kepada dosen pembimbing kami Ibu Dr. Insinyur Nur Samsi STMT yang terus membimbing kami dalam penyusunan materi ini. Ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk memajukan dan memperbaiki tulisan ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.